diutus malaikat Gabriel di sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Untuk renungan kita pada sore hari ini, saya mengambil dari bacaan kedua surat Rasul Paulus kepada Titus, di mana dikatakan, ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak engkau kehendaki, sebagai gantinya kau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa engkau juga tidak berkenan." Nah, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus juga berani mengakui bahwa iman kita itu sebagian adalah warisan dari iman orang-orang Yahudi, iman orang-orang Israel. Nah, korban persembahan ini pada mulanya adalah korban persembahan orang-orang Israel. Ya, kalau kita ingat pada Zakaria, ya, Zakaria mendapatkan jadwal tugas untuk mempersembahkan korban di Bait Allah. Itu adalah korban persembahan orang Israel. Dan dikatakan bahwa Tuhan tidak berkenan. Ya. Dan Yesus pernah mengatakan bahwa aku datang ke dunia ini bukan untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi dengan korban tubuhnya sendiri, dengan rela wafat di kayu salib. Dan itu menggantikan korban-korban yang lain. Yesus dengan darahnya mengorbankan dirinya dan mengganti korban-korban yang lain, penghapus dosa. Jadi zaman dulu kalau orang Israel, atau mungkin kita ingat dalam di dalam Injil, di mana Yesus mengusir para pedagang dari Bait Allah. Karena apa? Karena mereka berdagang binatang-binatang untuk dijadikan korban. Dan setiap hari dulu orang Israel itu mempersembahkan korban, ya, penghapus dosa. Nah, dan Yesus melaksanakan menggenapi korban penghapus dosa itu sekali dengan wafat di kayu salib, dengan penderitaan wafat di kayu salib bagi kita semua. Dan Bunda Maria itu berperanan dalam hal ini, karena Bunda Maria lah yang melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus ini. Akan saya tambahkan, yaitu bahwa kadangkala kita begitu mudah terpengaruh dengan
dengan apalagi internet sekarang ini, ya, di mana dikatakan bahwa hari raya Natal itu adalah merupakan pesta pagan salah satunya. Dan banyak kali kita itu percaya, terima begitu saja. Padahal orang mengatakan pesta pagan tidak ada dasarnya. Justru kalau kita merayakan Natal itu ada dasarnya. Kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus itu bisa dihitung dalam kalender orang Yahudi. Ya, dalam kalender orang Yahudi bisa dihitung. Ketika malaikat Gabriel mewartakan bahwa istri Zakaria atau Elisabeth ini akan mengandung, itu juga bisa dihitung dalam kalendernya orang Yahudi. Ya, dalam kalendernya orang Yahudi. Ya. Dan kemudian juga hari raya Natal itu yang memang pasti tanggal kalender kita adalah kalender yang namanya kalender Gregorian. Januari, Februari, Maret, April itu adalah kalender Gregorian. Itu diresmikan oleh Paus Gregorius yang agung pada waktu itu dan masih dipakai sampai sekarang. Paus Gregorius yang meresmikannya. Dan kebetulan kelahiran Yesus itu pada waktu itu tanggal 25 Desember itu ya sama dengan hari raya yang orang Yahudi namanya hari raya Hanukkah. Hari raya Hanukkah itu adalah hari raya ketika Yudas Makabe dalam kitab Makabe 1 dan 2 itu digambarkan mengenai bagaimana Yudas Makabe itu merebut kembali Yerusalem setelah dijajah sekian lama oleh bangsa lain. Ya, itu Yudas Makabe. Ya, dan itu perayaan itu jatuh hampir bersamaan dengan karena hitungannya lain. Ya, kita pakai kalender Gregorian, mereka pakai kalender orang Yahudi. Ya. Dan itu setiap tahun itu sebetulnya hampir sama tanggal hari raya Hanukkah itu sama dengan tanggal 25 Desember. Hampir sama, ya. Maka dari itu kalau saudara dan saudari mungkin pada waktu itu Anda itu pergi ke Yerusalem, ya. Itu ada dua lambang yang keluar. Yang keluar lambang yang pertama adalah pohon cemara dengan bintang di atasnya. Dan yang kedua adalah lampu. Ada lampu lilin banyak 9. Ya, 9. Beda dengan lampunya orang Yahudi. Orang Yahudi itu lampunya menorah itu 6 atau 7 yang di tengah 7. Nah, kalau ini adalah yang keluar adalah lampu Hanukkah itu yang berarti jumlahnya 9. Ya, 9 karena apa? Karena pada waktu itu ketika Yudas Makabe ini merayakan kemenangannya bisa merebut kembali bait Allah, ya, bisa merebut kembali bait Allah, dia sebetulnya menyalakan lampu. Ya, lampu sebetulnya maksudnya hanya sampai dengan 1 hari saja, 1 hari semalam. Minyak yang dipakai hanya 1 hari untuk 1 malam, tetapi ternyata itu bisa hidup sampai dengan 8 hari. Ya, selama 8 hari. Dan karena 8 hari, maka lalu kemudian itu menjadi peringatan bagi mereka. Yang ke-9 itu adalah lampu dari Tuhan. Nah, itu sama dengan pesta Hanukkah, dan itu sangat berdasarkan sejarah dan iman kita itu sangat berdasarkan sejarah. Maka dari itu kita bisa mendasarkan sejarah mengenai kelahiran Yesus pun bukan hanya disebut di kematian Yesus, bukan hanya disebut di dalam Injil, di dalam kitab sejarahnya orang Roma pun itu disebut. Nah, salah satu yang juga kita rayakan adalah pada hari raya Natal. Sebetulnya yang betul itu adalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan di mana? Tuhan kita Yesus Kristus dilahirkan di kandang domba. Di kandang domba, ya. Di kandang domba pada waktu itu tadi saya katakan bahwa orang Israel itu setiap kali mempersembahkan korban.
Dan korban yang dipersembahkan itu bukan domba sembarangan, tetapi domba yang putih tak bercacat. Dan itu dipelihara. Ya. Itu dipelihara. Sangat-sangat dipelihara. Ya, di antara apa itu di daerah Bethlehem itu sangat dipelihara domba-domba itu. Ya, dan apa itu tempat pemeliharaan domba-domba itu sebetulnya warisan dari Yakub, namanya Migdal Eder. Ya, Migdal Eder itu tempat di mana dilahirkan domba-domba itu. Maka ketika Yesus dilahirkan di kandang domba, yaitu sebetulnya mau menunjuk pada domba-domba putih, domba-domba yang setiap kali dikorbankan oleh imam di bait Allah itu. Ya, jadi Yesus menjadi domba terakhir, domba yang menebus manusia dari dosa-dosanya. Dan Bunda Maria ikut berperanan dalam hal ini. Melalui Bunda Maria lah, maka Yesus Allah yang bisa menjadi manusia bagi kita semua. Maka dari itu kita juga sangat perlu bagi kita semua untuk juga mendoakan saudara-saudari kita, meletakkan saudara-saudari kita ke dalam pangkuan Bunda Maria, supaya Bunda Maria mendoakan saudara-saudari kita itu, sehingga dengan bantuan Bunda Maria, saudara-saudari kita yang telah menghadap Bapa di surga itu juga akan mendapatkan sukacita. Dan sebetulnya tidak begitu bagi saya ya, tidak setuju kalau seandainya kita mendoakan arwah, hanya setiap kali mendoakan arwah untuk supaya dosa-dosanya diampuni. Kenapa saya tidak setuju? Masa sudah didoakan sekian lama kok Tuhan tidak pernah mengampuni dosanya? Itu kan bukan menunjukkan kepercayaan iman kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengampuni dosa. Oleh karena itu, saudara kita yang kita doakan pasti diampuni. Maka ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan lebih-lebih untuk mendoakan supaya diampuni dosanya, tetapi supaya sukacitanya di dalam kerajaan Bapa, dan karena sukacitanya boleh juga mendoakan kita yang masih ada di dunia ini. Doa bagi orang yang meninggal, bukan lebih-lebih untuk yang awal-awal bolehlah pengampunan dosa. Tetapi untuk yang kemudian, ya itu lebih merupakan suatu perhatian kita. Ya, peringatan kita terhadap orang yang sudah meninggal itu. Ya, iman kita mengatakan bahwa mereka diampuni segala dosanya. Dan Tuhan Maha Rahim, Maha Belas Kasih, maka Tuhan mengampuni segala dosanya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan juga mengampuni dosanya. Maka marilah kita mendoakan saudara kita ini bukan lebih-lebih supaya dosanya diampuni, tapi lebih-lebih supaya sukacitanya bersama dengan Bapa di surga itu akan mendapatkan kelengkapannya, pemenuhannya. Kalau ada yang kurang supaya dipenuhi, supaya Tuhan berkenan untuk memenuhinya. Baik, marilah kita doakan. Aku percaya dari syahadat para rasul. Aku